never gonna stop me. Sloppy, you really think you got me? Cocky ninjutsu I embody. I'm the copy ninja, call me Hadake Kakashi. Dan kita akan kembali menyaksikan sebuah Donghua sistem yang sangat fun nih teman-teman. Dan ya, itu adalah The First Order. Buat teman-teman yang belum lihat episode sebelumnya, silahkan dilihat dulu di playlist yang udah saya bikin teman-teman. Karena kenapa? Ya, karena tanpa berlama-lama kita akan langsung scene kali ini memperlihatkan Liu Yuan yang tengah memegang pisau tulang dalam kondisi waspada ketika ia menyadari adanya seseorang yang dirasa mencurigakan di depan biliknya. Dan ternyata orang tersebut adalah Wang Fugui yang kala itu sedang menunggu kepulangan Ren Xiaosu yang tengah pergi berburu. Setelah kepulangannya, Xiaosu disambut dengan begitu gembira oleh Wang Fugui. Pria gembul ini juga sempat mengungkit obat salep yang Xiaosu berikan kepada bapak-bapak tukang kayu sebelumnya. Dan obat tersebut bekerja dengan baik setelah bapak-bapak pembawa kayu mengkonsumsinya. Sambil berbisik, Fugui menjelaskan jika terdapat bangsawan yang tinggal di dalam penampungan petir yang membutuhkan obat buatan Xiaosu. Selain itu, jika Xiaosu bisa memproduksi obat salepnya secara terus-menerus, Fugui juga akan siap untuk menampungnya. Xiaosu yang merasa tidak tertarik dengan penawaran semacam itu pun langsung pergi ke arah bilik. Akan tetapi Fugui yang masih belum menyerah menghentikan MC dan kembali menjelaskan bahwa orang-orang yang ada di dalam penampungan petir di dalam benteng pada umumnya tidak pernah menjalin urusan dengan para pengungsi pinggiran kota seperti mereka. Dan jika Xiaosu menjual obat miliknya sendiri, sudah pasti takkan ada orang yang mau memperdulikannya, sehingga penawaran yang diberikan oleh Wang Fugui akan sangat sulit untuk bisa ditolak. Dan pada akhirnya Xiaosu pun akan mempercayai Wang Fugui dalam penawaran kali ini. Sebagai harga teman, Xiaosu akan menjual obat buatannya senilai 600 yuan. Fugui pun langsung melompat saking kagetnya mendengar harga obat tersebut. Agar transaksi berjalan lancar, Xiaosu menjelaskan bila dibandingkan dengan obat antiinflamasi yang baru bisa bekerja setelah dikonsumsi 3 hari, obat Xiaosu ini cuma butuh 1 hari untuk bisa sembuh. Jadi harga 600 yuan itu sudah sangat masuk akal menurutnya. Karena ucapan Xiaosu terasa masuk akal, pada akhirnya Fugui pun membeli obat tersebut seharga 600 yuan. Dan setelah mencium betapa harumnya obat tersebut, Fugui pun mengucapkan terima kasih secara sukarela, membuat Xiaosu berhasil mendapatkan tambahan 1 angka dalam misi sampingan 100 ucapan terima kasihnya. Masih di sekitar area 113, sebuah pabrik yang tengah beroperasi secara tiba-tiba saja mengalami kendala yang menyebabkan ledakan sampai akhirnya berakhir dengan terbakar. Dan Xiaosu di depan rumahnya kini masih terus berupaya menarik perhatian warga untuk datang ke kliniknya. Tapi seperti sebelumnya, orang-orang sama sekali tidak peduli apa yang diperbuatnya. Di saat yang sama dari arah lain muncul seorang pegawai pabrik yang berlari secara tergesa-gesa, tabrak sana tabrak sini dengan kondisi yang terluka. Ketika pria tersebut lewat di depan MC, muncullah sebuah misi yang menyuruh Xiaosu untuk merawat seorang pasien. Kebetulan apalagi ini? Tak membiarkan si pegawai pabrik pergi, Xiaosu pun langsung membopong pria tersebut masuk ke dalam bilik secara paksa untuk segera mendapatkan perawatan. Setelah membaringkan si pegawai dan untuk membuatnya tenang, Xiaosu juga mengatakan kalau dokter di tempat mereka itu cuma sekedar penipu, dan di sini ia juga bermaksud untuk menyelamatkannya. Ketika melihat beberapa orang lewat juga mengalami luka, Xiaosu bertanya apakah baru saja ada perkelahian yang besar. Si pegawai pabrik pun kemudian menjelaskan bahwa ketel pabrik baru saja meledak. Meskipun ia bisa menyelamatkan diri, namun masih terdapat beberapa pegawai lain yang masih terjebak di dalam kobaran api. Bagi Xiaosu ini bukanlah kabar duka, melainkan sebuah kesempatan untuk bisa mendapatkan banyak pasien. Dengan senyum ceria ia pun lantas keluar dari bilik sambil menyuruh Onesan untuk mensterilkan jarum untuk menjahit luka. Tak lama setelahnya Xiaosu pun kembali sambil membawa 2 orang calon pasien dengan cara paksa seperti sebelumnya. Setelah mendapatkan izin dari Xiaosu dan membakar jarum untuk membuatnya bebas dari kuman, Onesan pun langsung saja menjahit luka tanpa menunggu jarum yang ia gunakan dingin terlebih dahulu. Dan ya, meskipun punya kemampuan untuk menjahit pakaian, nyatanya wanita ini baru pertama kalinya menjahit luka seseorang.
Setelah selesai menjahit luka pasien sebagai finishing, Xiaosu akan mengoleskan salep di atas permukaan lukanya. Dan dalam perawatan ini, si pegawai pabrik akan dikenakan biaya 600 yuan, sama seperti harga bila ia berobat ke klinik dokter. Ketika obat hitam dioleskan Xiaosu, si pasien pun tidak merasakan perih sedikit pun. Dan dengan ini, maka pasien pertama pun berhasil diurus, menyelesaikan misi Xiaosu, dan sebagai reward, ia pun memperoleh sedikit peningkatan kekuatan fisik. 真的不疼了。谢谢。哎，治完伤不说声谢谢吗？任务完成，奖励1点力量。 Dilanjutkan dengan dia yang kembali mendapatkan misi, dan kali ini MC harus menyelesaikan perawatan kepada 3 orang pasien. Satu dari 2 orang pegawai pabrik yang akan menjadi calon pasien selanjutnya pun kabur karena merasa takut. Namun Xiaosu langsung saja mengejarnya. Sementara itu untuk yang satunya, Onesan akan membiarkannya pergi bila pria tersebut mau pergi. Namun karena ia sadar ujung-ujungnya Xiaosu akan kembali menangkapnya, sang pasien ini pun tidak jadi kabur dan... Kita selanjutnya akan beralih ke area pabrik yang masih terbakar, dan kobaran apinya juga terlihat sudah semakin membesar, serta nampak pula terdapat beberapa orang yang masih terjebak di dalamnya. Di saat yang sama dari arah lain mulai terdengar suara-suara mengerikan yang berasal dari para serigala yang semakin menambah kondisi bertambah chaos. Kita kemudian akan bergeser ke klinik si Pak Dokter. Setelah melihat 2 ibu-ibu yang menggosip, ia pun keluar dari klinik dan bertanya kepada mereka. Dari ibu-ibu inilah Pak Dokter mendapati apabila ketel uap di pabrik telah meledak. Beberapa orang yang selamat dalam kejadian tersebut juga terlihat berlarian sambil terluka. Si dokter pun kebingungan, karena jika memang benar ada orang yang terluka, kenapa kliniknya ini sepi dan tidak ada pasien yang singgah. Si ibu pun mengatakan memang orang-orang terluka yang sempat ia lihat bermaksud untuk pergi ke klinik ini. Akan tetapi di tengah jalan orang-orang tersebut dibawa oleh Ren Xiaosu ke dalam biliknya dengan cara paksa. Kita akan kembali ke klinik Xiaosu. Setelah berhasil menunaikan misi merawat 3 pasien dengan mengobati pasien terakhirnya, sebagai hadiah ia pun memperoleh sedikit peningkatan agility, yang efeknya juga langsung terbukti di saat Xiaosu berhasil menangkap pot tanah liat yang tak sengaja dijatuhkan oleh Onesan. Bersama dengan itu muncul pula sang dokter palsu yang datang untuk memberikan keluhan karena Xiaosu sudah merenggut pasiennya. Untuk mengurus dokter gadungan tersebut, Xiaosu selanjutnya keluar sambil mengupas kentang dengan menggunakan pisau tulangnya yang tajam. Xiaosu yang terlihat seperti tukang jagal membuat si dokter mulai merasa ngeri. Ditambah lagi di dalam biliknya juga terdapat seorang pria kusam yang sedang menangis. Niat hati ingin memberikan keluhan, namun karena merasa takut dengan situasi, si dokter malah bertanya apakah Xiaosu sudah makan. Peduli dengan basa-basi si dokter, Xiaosu pun sedikit memberikan ancaman sambil ia menunjukkan seberapa tajamnya pisau tulang yang sedang ia pegang. 你找我？你吃饭了没啊？啊？我说任小素，我就是问，你爹留的家底儿也快被你败光，以后才不会死得太惨。要我说，还是回去翻翻医书。 Sampai akhirnya muncullah seorang pria yang berlari dengan begitu panik, dan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, Xiaosu pun menghentikan pria tersebut. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, si dokter pun memanfaatkan momen tersebut untuk langsung cabut dari TKP. Dan kemudian dari si pria panik pun didapati bahwa kebakaran yang terjadi di area pabrik telah menarik perhatian para serigala. Hal ini juga berdampak pada warga sekitar yang mulai merasa takut apabila para serigala tersebut menyerang tempat ini. Setelah mendengar berita tersebut, Xiaosu pun lantas mengajak adiknya untuk segera masuk ke dalam rumah, sambil ia menjelaskan kepada adiknya apabila para serigala itu memiliki otak yang sangat cerdas. Meskipun makhluk-makhluk tersebut takkan mendekati tembok tinggi yang dilengkapi oleh persenjataan di tempat ini, namun menurutnya suatu hari nanti ketika tembok tinggi tersebut runtuh, barulah para serigala akan menunjukkan teror yang sebenarnya. Dari arah lain terlihat pula para tentara sipil yang numpang lewat, dan dari sinilah Xiaosu akhirnya sadar dengan apakah yang ia butuhkan agar bisa terhindar dari teror yang diberikan oleh para serigala. 这是什么吗？给你你也不会用。照顾一下6元，我出去一下。 Xiaosu selanjutnya pergi dan meminta Onesan untuk menjaga adiknya sementara waktu.
Pada malam itu Xiaosu pergi keluar area kota pinggiran sambil terus berlari untuk menuju suatu lokasi. Dan tempat yang akan ia kunjungi kali ini ialah area pabrik yang jaraknya sudah semakin dekat. Dan di saat itulah MC melihat sebuah ledakan diikuti dengan teriakan dari seseorang. Ketika ia tiba di TKP, kini yang ia temui hanyalah sisa-sisa bangunan yang sudah gosong serta sisa-sisa api yang masih menyala. Setelah mengecek area sekitar, terlihat pula mayat-mayat para pegawai pabrik yang telah tewas dengan tubuh hangus terbakar. Namun dari kondisi korban yang mengalami luka, Xiaosu sadar apabila mereka terlebih dahulu tewas diserang oleh para serigala. Dari salah satu jasad yang terlihat masih utuh, Xiaosu menemukan benda yang sedang ia cari-cari. Dan iya, itu merupakan sebuah senjata yang dipegang oleh sang kepala pabrik. Di saat yang sama mulai terdengar sebuah suara langkah kaki kecil dari arah lain. Dan ternyata itu merupakan suara langkah yang berasal dari seekor serigala. Namun dalam pertemuan mereka, secara ajaib Xiaosu selamat ketika sang serigala mundur begitu saja. Setelah Xiaosu kembali ke kediamannya dalam kondisi yang utuh, Liu Yuan yang baru saja terbangun dari pingsannya dan mencoba untuk berdiri malah kembali berakhir tak sadarkan diri. Dari sinilah sang kakak mengetahui apabila adiknya ini sudah menggunakan kekuatannya secara berlebihan. Dan inilah salah satu alasan terbesar yang menyebabkan Xiaosu bisa selamat dari segala mara bahaya sampai saat ini, termasuk dengan serigala sebelumnya. Dan kemudian Xiaosu yang mendengar suara berisik dari luar pun langsung mengeceknya. Dan ternyata kini biliknya sudah dipenuhi oleh orang-orang yang menyergapnya. Dan mereka berasal dari dalam benteng yang diketahui adalah para tentara dari dalam benteng yang dipimpin oleh pria bernama Wang Chongyang. Alasan dari penyergapannya kali ini ialah untuk menyelidiki Xiaosu. Di sini Chongyang bertanya apakah Xiaosu keluar ketika terjadinya insiden penyerangan serigala yang terjadi di area pabrik. Di saat MC mencoba memahami situasi, dari arah lain muncullah si dokter gadungan yang penuh dengan keyakinan menunjuk-nunjuk Bang MC sambil menyatakan bahwa ia melihat Xiaosu keluar dari kota ini pada saat terjadinya insiden tersebut. Dengan santai MC kemudian mengakui bahwa ia memang baru saja keluar dari kota. Itu dikarenakan toilet satu-satunya di tempat ini yang sudah kering sedang diisi oleh seorang warga yang bernama Hezong. Maka dari itulah ia harus keluar dari kota agar ia bisa buang air di semak-semak. Untuk memastikannya, seorang tentara pun bertanya siapakah yang bernama Hezong. Dari sekumpulan warga ditemuilah pria yang dimaksudkan. Dan pria yang bernama Hezong ini mengakui bahwa ia sedang mengalami diare, makanya gak keluar-keluar dari WC. So. 等等，我昨天是拉肚子了，好多人可以作证的。 Sebelum para tentara melanjutkan penyelidikan, muncul Wang Fugu yang datang. Dan sebagai obrolan pembuka, pria gembul ini pun bertanya apakah yang sedang dilakukan oleh para tentara sipil seperti mereka lakukan di tempat di kediaman Ren Xiaosu ini. Dan dijelaskanlah oleh Chongyang, pada saat terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh para serigala, sempat terjadi aksi tembak-menembak yang dilakukan oleh para pekerja yang memegang senjata di area pabrik. Dan ketika Chongyang membersihkan area tersebut sebelumnya, ia menemui bahwa sang kepala manajer pabrik yang berasal dari tempat penampungan petir telah tewas. Dan pistol miliknya tidak bisa ditemukan dimanapun. Dan dalam kasus ini pelaku yang paling memungkinkan ialah orang yang meninggalkan kota saat terjadinya insiden. Dan dia adalah Ren Xiaosu. Setelah menjadi tersangka, MC pun sudah menyiapkan senjatanya untuk langsung baku hantam. Namun sebelum itu terjadi, Wang Fugui memberikan pembelaan kepada Xiaosu. Sambil menurunkan senjata Chongyang, pria gembul ini mengatakan mana mungkin orang pinggiran seperti mereka ini berani mengambil barang kepunyaan orang dari penampungan petir. Alasan yang disampaikan Fugui nampaknya tidak bisa menghentikan Chongyang. Sebab bagi pria ini untuk bisa mengetahui siapakah pelakunya, mereka harus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelum Xiaosu digeledah, Fugui kembali melakukan pembelaan kepada MC. Dia menyampaikan kalau Xiaosu ini merupakan orang yang spesial karena Fugui diminta oleh seorang pria berpengaruh bernama Bos Luo untuk menjaganya. Dikatakan pula jika Chongyang berani menyakiti Xiaosu, maka akan terjadi bentrokan di antara Bos Luo dengan pihak tentara sipil seperti mereka. Tapi lagi dan lagi Chongyang tidak terlalu peduli dan ia masih tetap tidak akan menghentikan tujuannya yang kali ini akan melakukan penyelidikan. Sambil pria tersebut menyuruh anak buahnya untuk segera menggeledah Xiaosu serta seisi rumahnya.
Namun faktanya setelah mengobrak-abrik seisi bilik reot tersebut, para tentara tidak bisa menemukan senjata yang tengah mereka cari-cari. Dan sebagai penyelidikan terakhir, Chong Yang meminta Xiaosu untuk membawanya menuju ke tempat di mana ia buang kotoran. Di area luar kota, di sebuah semak-semak, Xiaosu kemudian memperlihatkan bokernya yang kala itu katanya masih seger. Kalau nggak percaya, cobain aja, ucapnya. Dan dengan ini maka Xiaosu telah dibebaskan dari tuduhan. Akan tetapi untuk selanjutnya, Chong Yang akan terus melakukan penyelidikan ke seluruh rumah warga orang pinggiran. Dan yang akan digeledah untuk pertama kalinya ialah rumah si dokter gadungan. 看来是我。 Sambil berjalan pulang, Wang Fugui memberitahukan jika apa yang sebelumnya ia sampaikan terkait dengan Bos Luo itu benar adanya. Dikatakan bahwa Bos Luo ini adalah orang yang meminta obat salep sebelumnya. Dia merupakan seorang perwakilan yang memiliki pengaruh besar di sebuah lembaga yang bernama Kingxi Group di dalam Benteng 113. Dan selama Xiaosu mengirimkan obat buatannya itu secara rutin setiap bulannya kepada Bos Luo, maka di masa depan Bos Luo berjanji untuk menyediakan tempat tinggal untuknya di dalam tempat penampungan petir. Bila itu memang benar adanya, Xiaosu di sini minta dipertemukan secara langsung dengan Bos Luo supaya ia bisa tinggal di dalam penampungan petir secepatnya. Tapi sayangnya menurut Wang Fugui hal itu takkan bisa dilakukan dalam waktu-waktu yang dekat ini. Selain itu, jika Xiaosu tinggal di dalam benteng, maka tidak akan ada lagi orang yang bisa mengambil herbal di alam liar lagi untuk Bos Luo. 集团某位大人物同父异母的亲兄弟。收手，把我们都弄到壁垒里面去。哎呀，对了，谁给罗老板去野外弄草药啊？啊？ Keesokan harinya di SD Tadika 113, ceritanya Xiaosu baru selesai mengajar dan ia masih mengeluh karena para murid tidak ada yang tulus ketika mengucapkan salam terima kasih Pak Guru. Dan kemudian ia pun pulang bersama adiknya. Di tengah jalan, Xiaosu kembali bertemu dengan Wang Fugui yang kali ini tiba bersama dengan seorang pria parubaya. Fugui memperkenalkan bahwa pria yang ia bawa bernama Chen Haidong, manajer yang bertugas mengelola pasar di kota pengungsi yang juga berasal dari penampungan petir, dan beliau dipanggil Bos Chen. Bos Chen di sini sudah mendengar apabila Xiaosu ini memiliki talenta untuk menyembuhkan serta menyelamatkan orang lain karena ia sedang membutuhkan sosok dokter yang nantinya dipekerjakan di ruang UGD. Xiaosu pun diberikan penawaran job yang satu itu. Di lain hal, share kebetulan terdapat pula sebuah klinik di samping toko kelontong Fugui yang bisa ditempati oleh Xiaosu. Dan iya, itu merupakan klinik milik si dokter gadungan yang sudah kabur entah kemana. Xiaosu juga sudah boleh menempati bangunan tersebut besok. Sebelum pergi, Bos Chen juga akan memberikan bantuan kepada Xiaosu jika ia membutuhkannya di masa depan. Ini ia lakukan karena sosok dokter itu sangat berharga bagi kota dan mereka jarang sekali untuk bisa ditemui. Setelah Bos Chen pergi, Fugui pun memberikan selamat kepada Xiaosu. Selain itu, ia juga menjelaskan alasan kepergian si dokter gadungan itu disebabkan karena ia merasa ngeri setelah menyinggung Xiaosu dan Wang Chong yang sebelumnya. Xiaosu benar-benar dianggap sangat beruntung kali ini. 刚好做个顺水人情儿。小苏， Dan iya, tempat inilah yang akan menjadi rumah baru Xiaosu. Meskipun sangat sederhana, namun bagi orang-orang seperti mereka yang tinggal di pinggiran kota, ini merupakan bangunan yang sangat bagus. Dan itulah episode ketiga dari The First Order. Wah, masih belum ada baku hantamnya guys. Mungkin minggu besok kali ya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir.